dan pesan penjual cilok Pak Suripto ya. Nah, gimana sih? Ya kalau saya bilang itu mah enak ya kan, dari mutu rasanya tidak pernah berubah. Dari berdirinya memang baru sebentar, baru 5 tahun ya, tapi udah laris banget ya. Bukanya dimulai dari jam 7 ya. Jam 7 itu baru jalan dari rumahnya terus untuk menuju pasar Rawasari. Nah, saat jalan dari rumah itu sudah dicegat sama konsumennya. Nah, itu banyak yang beli pas waktu di jalan. Nah, dicegat karena mungkin butuh mereka buat sarapan, makan pagi atau buat makan siang atau buat makan sore. Dan itu juga bisa dikelola lagi. Kalau ada bakso, kalau ada otak-otak campurin biar isinya tambah banyak. Nah, pas pembelian juga boleh minimal itu 5.000 atau bisa sampai 10.000 atau 15.000. Terserah. Untuk isiannya bisa dimulai dari tahu, bakso, terus untuk yang cilok isian kayak daging giling di dalamnya atau urat. Terus ada juga cilok yang isi telur ya. Jadi relatif murah banget, harganya sangat murah, terjangkau. Wajar kalau konsumennya itu terbilang udah dari mana-mana ya. Saya nggak heran. Nah, udah nggak heran lagi karena banyak yang mengatakan konsumen bilang ini rasanya beda gitu kan, di antara cilok-cilok yang lain beda jauh. Nah, banyak yang mengatakan begitu. Ada yang bilang rasanya mantep banget dah gitu kan. Nah, ada yang bilang mutunya juga selalu terjaga, nggak pernah berubah. Nah, pembuatannya itu dari jam 3 sampai jam 6 ya kan. Dari jam 6 pagi. Ya kan, buatnya sama-sama ya anak, ya ibu ya, jadi kayak kerja sama lah ya. Nah, kerja sama. Nah, terbuatnya itu dari daging ayam, eh terus sama daging sapi ya. Nah, digiling halus semua tuh, ya kan, terus dibuat. Nah, memang enak. Saya pun juga merupakan pelanggan Pak Suripto. Cuma saya jarang beli. Nah, perbedaannya antara makan yang di pinggir jalan, yang gerobakan yang bisa dibawa-bawa, sama gerobak yang tetap diam di tempat, sama restoran yang sedang tempatnya sama yang besar. Nah, murah mana sih kalau untuk harganya? Kalau ditanya masalah harga, ya jelas murahan yang di pinggir jalan semuanya. Kalau pinggir jalan misalnya dapat 25.000 untuk satu orang. Nah, satu orang, tapi rasanya juga tidak bisa jadi jaminan enak atau tidak enak. Ya, itu pasti. Ya kan? Tapi rata-rata kalau kebanyakan ya enak lah di pinggir jalan ya, karena sesuai selera sih enak. Nah, makanya saya tuh dalam hal makan, kalau saya lagi pingin ya bisa memilih makan yang pinggir jalan karena lebih murah relatifnya, atau bisa saya memilih untuk makan yang di restoran sedang atau yang besar. Nah, tapi itu pun juga jarang. Nah, jarangnya itu pasti jelas harganya jauh lebih tinggi, lebih mahal ya. Kalau misalnya di makan misalnya di bakso atau cilok gitu kan, misalnya harga 25.000. Nah, misalnya tuh 25.000. Nah, terus harga di restoran harganya mintanya itu satu orang 60.000 ya kan. Nah, berarti dua orang lebih dari itu dong. Nah, belum lagi nanti ada namanya, kalau makan di tempat itu ada PPN-nya. Pasti ada. Kalau tempat yang gede atau yang sedang pasti ada PPN pajak, itu pasti ada. Pasti ya. Nah, belum lagi ada PPN-nya. Belum lagi nanti pajak kalau dibungkus. Ada pajaknya lagi sekitar 3.000-an. Kalau nggak salah. 3.000 atau 4.000 atau 5.000 lah pajaknya itu. Nah, itu pasti ada. Pasti ada yang namanya tempat gede atau tempat sedang. Di restoran manapun pasti ada namanya pajaknya. Ada ya. Mau makan di tempat pun juga ada. Atau apalagi kalau beli lewat online.
itu kan lebih mahal lagi, ya kan? Belum kena pajak restorannya, kena lagi pajak bungkusnya, belum lagi kena pajak dari si online-nya, online apapun, dari drivernya. Nah, itu double-double. Nah, tapi kalau beli yang di pinggir jalan, itu juga misalnya dibungkus ya. Nah, itu juga kena pajak. Nah, pajaknya itu pajak PPN dari drivernya, terus perubahan harga pas waktu beli. Yang tadinya 25 jadi 30 atau 35. Nah, jadi harganya akan lebih beda. Nah, jadi hanya ada dua pajaknya kalau beli makanan di pinggir. Pajak PPN-nya sama pajak PPN itu dari si drivernya lah ya, dari driver apapun si online ini kan, sama perubahan harga, perubahan tarif. Nah, itu pasti. Tapi cuma ada dua. Tapi pembungkusan kena nggak pajak? Nggak kena. Yang kena itu cuma yang restoran yang sedang atau restoran yang besar, dari restoran si C atau restoran si U. Nah, itu yang kena ya. Kena ada double. Nah, kalau perubahan harga dari 60 bisa jadi berubah harganya. Berubah menjadi misalnya 80. Bisa nggak 80? Bisa 80. Karena akan lebih gede. Karena double-double. Ya kan? Double-double makanya tempat kena. Terus dibungkus lebih parah lagi kenanya. Nah, tapi kalau di pinggir itu kena cuma sedikit. Nggak tahu parah. Nah, itu. Jadi mendingan mana? Mendingan untuk memilih yang di pinggir. Itu. Nah, makanya kalau saat beli di pinggir itu jangan ada kata gengsi lah, jangan ada kata maksudnya khawatir nggak enak. Pasti enak kok, pasti enak ya. Gengsi itu mungkin karena malu buat belinya gitu ya, atau bilang nggak level lah, bisa ya kan, karena belum tentu namanya makan di pinggir atau di restoran tuh enak, belum tentu, karena nggak bisa jadi dominan, nggak bisa banget ya. Nah, untuk mengetahui ini harus dicoba supaya bisa terjawab penasarannya. Nah, sama seperti kalian ingin mengetahui isi channel The Cakep Utama Sokul apa aja. Ya kan, kayak topiknya banyak banget, nggak habis-habis gitu kan. Nah, terus mengalir. Nah, jadi untuk tahu penasarannya harus dinyalain lonceng hitam supaya terjawab penasarannya. Itu mesti. Ya kan? Nah, ya kayak begitu emang. Ya kan? Nah, kalau setelah dicoba, barulah bisa jawab penasarannya. Nanti kalau emang enak, cocok, balik lagi. Kalau emang nggak cocok, gak enak, ya nggak akan baik lagi. Ya kan? Makanya saya beli cilok ini wajar kalau sudah berkali-kali belinya. Tapi bukan berarti beli terus-terusan. Nah, makanya Pak Suripto ini bisa dikategorikan pelanggannya itu udah dari mana-mana. Ya kan? Bukan hanya 1 dan 2. Ya kan? Makanya kemarin saya lihat tuh, wah rame banget ini yang beli, pada sibuk bungkusin cilok-ciloknya kan. Pada permintaannya ada yang beli 5.000 gitu kan. Tergantung budgetnya mereka punya berapa. Kalau mereka punya 5.000, 5.000. Nah, tapi ya itu kalau 5.000 ya isi cuma dikit banget gitu kan. Kalau saya kalau beli cilok ya, itu belinya 10.000. Ya kan, 10.000, jadi saya enak makannya gitu kan. Puas juga, ya kan, puas, kenyang gitu kan. Lumayan kenyang kok. Kalau pakai nasi juga enak cilok itu. Tapi kalau isiannya ditambahin lebih banyak, wah, lebih mantul lagi. Malah lebih gokil kalau isi tambahin banyak ya. Nah, kalau saya tuh biasanya kalau makan cilok ya, saya kelola nih biasanya ya, pakai kerupuk seblak ya, pakai tambahan bakso ikan, pakai tambahan bakso sapi ya, pakai tambahan otak-otak kalau ada, pakai lagi tambahan bakso ayam, wah, pakai lagi dumping keju, dumping ayam, wah, jadi banyak banget isiannya. Nah, secara otomatis saya makan juga akan jadi kenyang banget kan. Kalau lahap itu pasti nomor 1 lah ya kalau udah topping-topping gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih Pak Suripto bisa topping-topping begitu harganya, apakah dia masih sama dengan harganya itu ketika minta dari pelanggan konsumennya minta seperti itu? Ya pasti akan berbeda, pasti akan lebih ada penambahan harga atau peningkatan karena toppingnya nambah lagi.
ya kan. Tapi kalau hanya cilok polosan doang tanpa topping-topping apapun, nah tetap harganya masih sama gitu ya. Nah jadi wajar Pak Sutopo ini pelanggannya udah dari mana-mana, ada yang dari Jakarta Pusat, ada yang dari Tangerang tuh, ada juga yang dari oh, Bekasi jauh-jauh untuk beli cilok. Waduh, karena itu katanya pernah viral loh, pernah viral juga di TikTok katanya itu ya. Nah, pernah viral di TikTok. Saya juga jarang sih main TikTok, tapi kata pernah viral tuh. Nah, berarti ini jelas ya enak Pak Suripto ini. Jadi nggak usah diheranin lagi kalau misalnya ingin beli gitu gerobakan gitu tuh nggak usah diheranin lagi karena enak gitu ya. Nah makanya juga ada cilok itu yang memakai kayak bumbu kacang, jadi saus bumbu kacang. Nah itu biasanya suka pedes. Kayak waktu itu saya pernah makan tuh yang bumbu kacang kan. Nah waktu di rumah adik saya tuh yang di Lamangun. Nah itu saya pernah makan tuh. Pedes tuh. Lumayan pedesnya tapi nggak tahu pedes sih. Karena kalau saya pedes saya juga nggak kuat makannya. Nggak kuat banget ya. Nah, jadi ada cilok kuah, ada cilok bumbu kacang. Enakan mana? Enakan cilok kuah. Kalau cilok kuah lebih seger, ya kan? Memang cilok itu kalau cara dilihat mirip lah ya, bentuknya kayak bakso. Mirip banget, tapi ini bukan bakso, ya kan? Nah, bukan bakso. Ada juga orang yang nyebut cilok itu pentol. Kalau saya nyebutnya cilok aja, ya kan? Macam-macam cara nyebut cilok itu pentol. Bisa juga cilok ini kalau dicampur mie atum cocok juga. Ya kan bisa juga cilok ini dicampur kuitiau tambahan cocok juga. Tapi saya jarang sih namanya campur-campur mie. Kalau cilok itu mie atum atau kuitiau jarang. Tapi enak sih menurut saya kalau campur juga itu kan. Emang kan itu pasangannya. Nah itulah makanya dibilang bentuknya hampir sama kayak bakso. Ya kan tapi bukan bakso. Kecil-kecil bulat-bulatnya gitu kan. Kalau bakso kan agak lebih gede-gede ya. Nah makanya banyak jenis makan kuah tuh bukan hanya bakso saja, bukan hanya cilok aja, banyak banget jenisnya, gitu ya. Tuh banyak. Biarpun ini lokal, ya kan. Pak Suripto hanya sebuah cilok aja, itu lakunya minta ampun, ya kan. Dia berjeri upaya, dia terus pembuatannya, ya kan dari jam 3 sampai jam 6 terus tanpa bosan tanpa pernah berhenti ya kan paling kalau istirahatnya kalau pas pulang kampung aja kalau pas pulang kampung memang deh istirahat libur total nah gila libur total pelanggannya tuh banyak yang nyari kan dari mana-mana mana nih Pak Suripto kok nggak jual cilok gitu ya nah emang namanya Pak Suripto ya nggak jualan gitu kan karena pada nyari karena mereka pingin beli gitu kan kayak nggak ada cilok yang lain ya memang cilok ini tiada duanya cilok yang ini ya. Jadi wajar kalau larisnya minta ampun dicari-cari semua orang ya. Nah orang kalau setiap ke pasar pasti rata-rata kebanyakan nih ke pasar Selasari tuh rata-rata nyari cilok. Cilok. Tadi habis belanja, misalnya belanja sayur, habis belanja daging, habis belanja ayam, nanti nyari cilok. Cilok ke Pak Suripto. Rata-rata. Tapi bukan berarti mereka di sini beli tiap hari. Enggak lah. Kalau mereka lagi pingin beli, tapi kalau lagi nggak pingin, ya nggak beli gitu ya. Tapi ada aja nyari Pak Suripto yang beli cilok. Nah dan ini juga cocok kalau buat hajatan. Kalau ada yang pesan hajatan juga cocok Pak Suripto nih bisa katanya. Gitu kan, bisa banget gitu. Ya. Dan semangatnya juga tinggi Pak Suripto ini, gokil banget lah ya. Itu. Semua turun tangan keluarganya, anaknya, terus istrinya Pak Suripto turun tangan dalam pembuatannya. Jadi kayak udah kerjasama lah, gitu kerjasama kayak keluarga inti lah gitu ya, keluarga inti. Nah jadi memang dia ulet tekun dalam usaha penjualan cilok. Cilok doang loh, hanya cilok, ya kan? Nah hanya cilok sebuah gerobakan, ya kan? Nah itu kalau misalnya tiba-tiba nggak kuat berhenti misalnya Pak Suripto terus nggak kuat nah maka pasti akan ada penggantinya nih generasi yang kedua
Nah, apa bedanya sama Mem Acoy, pengganti generasi kedua? Nah, kalau Mem Acoy itu kan bapaknya meninggal tahun 2024. Nah, jadi udah lama banget tuh tahun 2024. Ya kan, terus begitu bapaknya meninggal, Mem Acoy, ya si anaknya lah yang gantiin. Nah, kalau Asri itu udah nggak kuat, yang gantiin ya generasi kedua lah, anaknya cewek itu. Nah, anaknya cewek itu juga bisa gantiin bapaknya, tapi nanti ketika tiba waktunya pasti anaknya yang gantiin generasi yang kedua. Jadi harus ada namanya generasi-generasi supaya penerus tuh, supaya ini bisa berjalan terus, tidak macet, tidak mandek ya, atau tidak mati diam di tempat aja. Jadi orang bisa nyari terus dan semakin terkenal. Kalau tidak ada generasi dan mandek macet, yang ada nanti orang eh, saatnya nyari-nyari, udah nggak pernah buka lagi, taunya bilangnya tutup aja. Nah, padahal tutup karena apa? Karena nggak ada generasi penerusnya. Jadi mesti harus ada generasi penerusnya ya. Tuh, Pak Suripto saya doain semoga bisa eh, itu ya, membuka lapak sendiri atau tempat sendiri tanpa nyewa ya. Dan kalau bisa ada cabangnya. Tapi kalau Pak Suripto mau, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, ya kan. Nah, jadi yang nggak ada cabang itu Pak Suripto, penjual cilok, sama Mas Andre penjual mie acoy ya. Kalau Mas Andre ini generasi yang kedua, jadi anaknya ya. Mantap, luar biasa sekali Pak Suripto dan Mas Andre generasi kedua ya. Semoga tempatnya bisa punya sendiri tanpa harus nyewa dan bisa lebih berkembang lagi ya. Wah 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 ya.